Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, kabarnya adalah cukup baik. Nah, sudah itu karena di era sekarang adalah era zaman apa? Pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus bagaimana? Ada 3 cara untuk menanggulangi COVID-19. Yang pertama, Nabi ada nih, Indah. Pakai masker. 1 adalah pakai Masker. yang kedua ini Cuci tangan. cuci tangan, dan yang ketiga jaga jarak. Nah, untuk itu di dalam cuci tangannya itu coba itu ada 6 ya, dari yang pertama sampai yang nomor 6. Coba Indah dulu peragakan ke depan yang nomor 1 sampai nomor 3. Udah, bagaimana cuci tangan yang nomor 1, bagaimana cuci tangan yang nomor 2. Coba lanjut yang nomor 2. Ya, Indah. Yang nomor 3 udah. Nah, kalau sudah Indah duduk kembali. Nah, kasih tepuk tangan Indah. Ya, itulah cara yang cuci tangan yang nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sekarang ini yang nomor 4 dan 5. Nah, lanjutkan ke depan. Udah. Nah, sekarang ini memperagakan yang nomor 4 dan 5, 6. Sekarang yang nomor 4 bagaimana? Ya. Terus yang nomor 5 bagaimana? Ini tangannya. Sudah. Yang nomor 6 bagaimana? Ya, balik. Coba duduk kembali. Nah, kasih tepuk tangan lagi sekali. Udah. Nah, itulah cara pencuci tangan supaya tidak apa? Kena COVID ya. Lanjut. Nah, sebelum mulai pembelajaran sekarang Bapak absen dulu. Oke, bagi yang tidak masuk. Ibu Tu Indah Chandra Dewi ada? Ya. Nimade Sriani. Oke. Nilu Putu Sugiantari. Saya, Pak. Ya. Sudah itu Nikade Sri Ayu Lestari. Oke. Iputu Arya Wijaya. Ya. Nikomang Ade Sapitri. Nah, berarti semua anak kelas 3 yang hadir ya. Sebelum Bapak akan menginjak ke materi, kita mengucapkan doa dulu. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam Astu Tan Astu Sidiratu. Berdoa selesai. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib 1 buah dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita lanjut dengan tepuk PPK. Tepuk PPK mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sudah itu salam PPK. Cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, itulah tentang tepuk tangan PPK dan salam PPK. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi pembelajaran tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Coba anak-anak lihat dulu pada sampul gambar pada buku agama Hindu dan budi
pekerti. Di sana ada gambar apa anak-anak? Dewi Saraswati. Sudah itu warna gambar sampul pada buku ini apa? Bagaimana apa warnanya? Putih. Nah, pada gambar Dewi Saraswati sekarang di sana, Dewi Saraswati itu adalah dewi yang amat cantik. Nah, Dewi Saraswati beliau mempunyai tangan berapa? 4. Pada kedua tangan memegang apa namanya itu? Gitar. Gitar. Dan lagi satunya memegang apa itu? Rangkai. Dan yang lagi satu adalah memegang api? Keropak. Di dalam keropak ini adalah tempat menyimpan daripada ilmu pengetahuan. Sudah. Nah, sudah itu di bawahnya ada namanya burung napi yang di bawah. Ya, burung merak. Nah, setelah itu baru kita akan lihat sekarang pada apa namanya itu video pembelajaran. Sudah. Nah, di sana ada yang tadi anak-anak sudah sebutkan Om Swastiastu. Mungkin materinya. Materi yang Bapak akan berikan anak-anak sekarang tentang apa anak-anak? Ya, sudah ada di sana, yaitu materi tentang Triparata ya. Tujuan daripada pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak harus mengenal daripada Triparata untuk mencapai napi untuk mencapai daripada kebahagiaan. Sudah itu yang kedua, mengetahui bagian-bagian daripada Triparata. Dan yang terakhir nomor 3, mengenal contoh-contoh perilaku Triparata yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak di rumah contohnya, sudah itu di masyarakat, dan yang terakhir pada anak-anak tempat mendidik di sekolah. Lanjut, sekarang kita menginjak ke pengertian Triparata. Di dalam Triparata ini ya berasal dari bahasa apa? Ya, ingat bahasa Sanskerta ya. Di dalam Triparata, tri itu berarti berapa? 3. Tri berarti ini 3. Pararta apa artinya? Kebahagiaan atau kesejahteraan. Ya, pararta di sini artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi kalau kita disimpulkan, Indah, ingin dia gabungan aja musik. Bagaimana bunyinya? Coba Indah. Triparata berarti 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Bagus untuk Indah. Dah, jadi Triparata berarti 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup ya. Nah, di dalam bagian-bagian Triparata itu ada 3. Yang pertama apa? AC. Mang Ade, yang kedua? Dunia. Ini? Bakti. AC, dunia, dan bakti. Nah, sekarang kita berikan contohnya. Yang pertama di sana tadi AC. AC itu apa, Indah? AC adalah perilaku mengasihi dan menyayangi semua makhluk hidup dan juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan salah satu penerapan perilaku AC, karena dengan menumbuhkan sikap peduli akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan. Ya, AC adalah perilaku mengasihi dan menyayangi semua makhluk hidup dan juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan salah satu penerapan perilaku AC karena dengan
menumbuhkan sikap peduli akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap siapa? Ciptaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Nah, itulah tentang contoh daripada AC. Nah, ini mungkin kita lihat pada gambarnya. Contohnya, gambar yang pertama siapa bisa menebak? Siapa bisa bilang gambar pertama? Coba ini. Orang yang sedang jatuh. Gambar yang pertama di sana orang yang sedang jatuh yang dibangunkan atau ditarik dengan teman. Ya. Lanjut yang kedua. Siapa bisa? Ini. Gambarnya lihat. Iya. Gambar yang kedua itu adalah tentang berpegangan tangan. Gambar yang ketiga ini. Jaya. Ya. Gambar yang ketiga adalah memberi makanan ayam yang ayamnya itu ya ayam yang terpelihara. Atau yo istilah palingnya ngubuin siap. Pasti dia akan memberikan makanan. Lanjut yang nomor itu. Nomor 4-nya gambar sedang apa sana? Siapa bisa ini? Membersihkan lingkungan. Ya, yang gambar nomor 4 membersihkan lingkungan. Langsung dia menyiram tanaman yang layu. Itu sudah ada di sana. Terus, lanjut yang nomor 5. Indah. Membersihkan taman atau rumah. Ya, membersihkan kebun atau taman dan halaman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke punyo. Nah, punyo di sini siapa bisa coba dikit? Punya artinya memberikan bantuan atau perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan rasa cinta kasih. Contoh memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki tanpa pemilik, seperti mengumpulkan uang untuk menjenguk teman yang sakit, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, meminjamkan pensil atau buku kepada teman yang membutuhkan. Ya, di sini di dalam punyo artinya bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang yang bagaimana? Memerlukan. Contohnya di sini lihat, saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan rasa cinta kasih. Oke, contohnya di sana memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki. Tapi neglah misalnya ada sesuatu yang memerlukan atau ingin meminta bantuan, kita harus bagaimana? Memberikan. Ya. Nah, sekarang lihat pada contohnya di sana. Nah, contohnya di sana yang pertama itu adalah orang yang bagaimana? Siapa bisa? Nih, coba yang pertama. Memberikan uang yang membutuhkan uang. Ya, memberikan bantuan berupa uang karena dia mungkin terkena bencana karena longsor, terjadinya kena banjir, mungkin rumahnya dihantam oleh gelombang-gelombang itu karena terjadi tanah longsor, mungkin medan ke gunung misalnya nih. Udah, lanjut yang nomor di tengahnya itu nomor 2. Coba Indah. Memberikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Ya, memberikan sumbangan. Di sana ada kakek, ada nenek. Ya, yang memberikan itu siapa? Adalah seorang bapak polisi atau aparat. Mungkin apa yang diberikan seperti yang baru lewat ini karena ada COVID-nya mungkin berupa sembako, ada yang dikasih telur, mie, dan yang lain sebagainya. Sekarang yang nomor 3. Coba yang nomor 3. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, kakek yang memakai tongkat diberikan sedekah uang oleh anak, mungkin anak sekolah itu ya, kakeknya itu mungkin berjalan-jalan ditemuilah di jalan raya misalnya. Lalu seperti orang kegendong nih kalau istilah lainnya. Udah, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah napi, bakti. Coba baktinya baca di sini. Bakti adalah perilaku menyayangi dengan hati yang tulus, melalui wujud dan
orang tua, guru yang tulus melakukan sujud dan yang widi, tidak membutuhkan orang dan guru berkata sopan dengan orang tua dan guru, mengikuti nasihat serta menjadi anak yang bisa dibanggakan adalah wujud bakti kepada orang dan guru. Wujud bakti kepada pemerintah, sedangkan wujud bakti kepada Sang Yang Widi dapat diwujudkan dengan cara rajin bersembahyang dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, bakti di sini adalah perilaku hormat dan menyayangi dengan hati yang tulus ikhlas melalui yaitu sujud dan bakti kepada orang tua, kepada guru, kepada orang suci, pemerintah dan Sang Yang Widi. Yaitu tidak membantah orang tua dan guru, berkata sopan dengan orang tua dan guru, mengikuti nasihatnya serta menjadi anak yang bisa dibanggakan adalah wujud bakti kepada orang apa itu? Orang dan guru. Kemudian mentaati segala peraturan siapa? Peraturan siapa yang kita taati? Peraturan pemerintah. Itu adalah merupakan wujud bakti kepada pemerintah, sedangkan wujud bakti kepada Ido Sang Yang Widi dan dapat diwujudkan dengan cara bagaimana? Rajin bersembahyang dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Nabi. Agama kita agama apa? Ya, rajin mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu. Ya, lalu sekarang contohnya. Nah, contohnya di sini apa? Bakti adalah menyayangi yang dilakukan. Itu di sana ada. Pada orang siapa yang pertama itu? Itu adalah orang Sulingge. Yang mana termasuk orang Sulingge? Orang sudah di Dwi Jati. Contohnya siapa itu? Seperti ya ada kalau Dwi Jati Pedando. Nah itu apa? Empu dan Bu Jangge. Lanjut yang gambar nomor 2. Itu gambar sedang mengapa anak-anak? Itu adalah gambar sedang menghaturkan sesajen ke hadapan siapa? Tekenian maturan. Iya, kepada Ido Sang Yang Widi. Itu ada yang langsung memperagakan langsung dengan cara mengayapkan aturan. Terus gambar yang nomor 3, siapa bisa? Apa Indah? Guru sedang mengajar muridnya di dalam kelas, ya. Misalnya memberikan pelajaran apa? Kalau pembelajaran agama dikasih. Kalau tentang materi pembelajaran umum, tentang pembelajaran umum lah yang dia berikan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada perilaku untuk menciptakan dan menumbuhkan kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan dalam masyarakat. Ini adalah sangat penting ya. Oke, terus masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pertama adalah antar suku, ya, terutama antara suku dulu. Sudah itu antar agama, sudah itu antar ras dan negara dengan apa itu? Selalu menjalankan perilaku yang ada 3 nike. Apa? Yang ada 3, coba Bang Ade. Indah? Udah? AC, Unio, dan Bakti. Sudah ada itu di depan. Kamu lain-lain, dah. Nah, sekarang lanjutkan dengan contoh-contoh daripada perilaku. Coba contoh-contoh yang pertama, Nabi. Saling mengasihi Itu dibaca yang contoh-contoh
perilaku asik punio takti. Ya, contoh-contohnya daripada asik, punio, dan bakti. Itu contohnya. Coba yang pertama, saling mengasihi antar teman, keluarga, dan tetangga. Contohnya misalnya anak di rumah, ada tetangga sampingan atau sebelah. Ya harus saling mengasihi, jangan berdebat. Seandainya berdebat nanti pada saat kita keperluan apa akan sulit meminjam apapun di tetangga sebelah karena kita tidak karena kita sudah dapat berdebat dalam istilah Balinya kan bani yelen api mereka. Udah. Kemungkinan yang kedua, mengasihi binatang seperti anak-anak lihat pada gambar tadi. Di sana ada memberi makanan seorang binatang, seekor binatang. Karena kita memelihara sebuah binatang, kita harus pasti berani memberikan dia makan. Irago ngubuin begitu pengertiannya. Wajar kita memberikan makan. Udah itu memberi sumbangan ke panti asuhan seperti yang tadi ada orang jompo itu dia dirumahkan diasramakan. Mungkin ada anak-anak berhubungan dalam satu keluarga ada masih tetangga, kita harus menengok bisa ke sana, yaitu memberikan berupa sumbangan berupa uang 1.000 rupiah itu contohnya. Udah. Nah sekarang memelihara lingkungan. Di dalam pengertian memelihara lingkungan seperti yang tadi, mungkin anak-anak mempunyai kebun di rumah. Udah, kebun itu anak-anak tanami banyak tanaman. Segala tanaman yang anak-anak sukai pasti tanam di sana. Misalnya tanaman markot, kemasian ya. Nah, pada saat musim kemarau atau musim kering, tanaman ini ya akan bagaimana? Layu dia. Setelah layu ini kita harus berikan apa dia supaya kembali hidup? Nah, pindah bang. Ya perlu dikasih air supaya dia hidup kembali. Nah itu menjaga dan melindungi orang yang membutuhkan perlindungan. Misalnya pada saat di rumah ada tetangga sebelah, dia mau pergi kemana misalnya, dia punya keluarga di Denpasar, di Singaraja, dia berpergian ke sana. Setelah itu anak-anak pasti diminta coba perhatikan rumah saya mau menengok teman ke Denpasar atau ke Kelungkung. Kita harus istilah Balinya ngajinan main itu supaya tidak ada pencuri yang masuk ke rumah tersebut. Ya, sudah membantu orang tua di rumah. Nah ini sangat berperan sekali anak-anak. Setiap baru bangun jangan langsung lari misalnya. Kita harus pertama tuh merapikan tempat tidur. Setelah itu menyapu kamar, bersihin baru kamar. Setelah kamar baru halaman. Setelah itu baru kita mandi karena kita akan pergi ke sekolah. Dah itu rajin belajar dan menuntut ilmu karena di era sekarang masa anak-anak masa segini ini adalah masa untuk menuntut ilmu. Jangan sampai naruh libur maklo sama sekali tidak pernah melihat buku. Nah nanti ini ya ruginya siapa? Anak. Lihat si gua bisa membaca seperti Saroma Ngade itu ya kurang sekarang membacanya karena muridnya libur, bukunya juga ikut di liburan, bukunya bareng liburan ya itu pengertiannya. Sudah. Nah itu memberikan bantuan kepada orang suci. Nah yang masuk orang suci yang seperti tadi, kalau yang Eko Jati itu adalah Jero Padian Alang ya. Lanjut ke rajin melakukan persembahyangan. Apakah anak-anak di rumah sudah melakukan persembahyangan setiap hari? Sekan niki ya contohnya ya. Anak-anak kan sore-sorenya mungkin mengaturkan istilah seperti di sini, mengaturkan canang klekosan. Apakah sudah laksanakan itu? Iya, bagus kalau sudah begitu. Oke. Nah, itulah anak-anak mengenal yaitu tentang rajin sembahyang. Ya, kalau di sekolah sudah paginya anak melakukan persembahyangan. Karena akan menjelang masuk kelas, siangnya juga sama.
Dan sorenya mungkin di rumah. Oke. Nah itu membantu orang yang terkena bencana. Itu sudah tadi ada bencana musibah karena longsor, banjir, letusan gunung Merapi, ya. Dan yang terakhir selalu mengingat nama-nama Idul Sang Hyang Widi. Nah, ini harus anak-anak ingatkan nama-nama daripada Idul Sang Hyang Widi. Jangan sampai lupa. Nah, setelah anak Bapak berikan materi yang tadi, nah materinya itu adalah sangat sempit luas dan anak-anak bisa melihat pada gambar. Dan untuk itu ada yang kurang jelas. Nah, nengken nenek deren pas. Sekian materi yang Bapak berikan dari tentang pengertian apa? Dari pararta. Nengken nenek konden pas. Coba acungkan tangan. Mungkin di sana ada tiganya, ya, asih, punio, dan bakti. Mungkin aslinya yang kurang jelas, mungkin anak-anak, oh saya Pak, ini kurang. Tuh. Ada yang kurang jelas anak-anak? Kalau sudah pas, Bapak akan berikan anak-anak latihan. Sudah? Sudah ini semua mengerti tentang penjelasan Bapak tadi? Hah? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan berikan latihan dulu ya. Coba anak-anak keluarkan buku tulis anak-anak. Sudah anak-anak? Nah sekarang tugasnya yang Bapak kasih akan dibacakan, anak-anak tinggal memilih saja jawaban yang dianggap paling benar. Bapak bacakan dulu soal nomor 1. Sudah? Kata tri dalam Tripararta memiliki arti. Jangan ditulis ABC-nya saja tulis. Sudah? Kata tri dalam Tripararta memiliki arti A 2, B 3, C 5, D 6. Tripararta berapa dia memiliki kata? Sudah? Sekarang yang nomor 2. 3 macam perilaku sumber kebahagiaan disebut dengan A. Tripararta, B. Trisandia, C. Trikono, D. Trimale. Sudah. Nomor 3. Kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan sesuai dengan ajaran A. Asyik, B. Punya, C. Bakti, D. Mudita. Udah? Oke. Nomor 4. Orang yang memiliki perasaan cinta kasih merupakan pengamalan ajaran A. Bakti, B. Punya, C. Asyik, D. Dana. Udah? Ini guysnya itu. Sekarang yang nomor 5. Orang yang memiliki sifat sombong akan dengan teman A. Dijauhi, B. Didekati, C. Disanjung, D. Disayang. Sudah? Sekarang yang bagian B ini lagi 5. Udah. Nomor 1. Ini adalah menjawab. Oke. Memberikan bantuan kepada korban gempa bumi merupakan contoh ajaran nabi. Ya, memang bantuan ajaran apa namanya itu. Lanjut yang nomor 2. Memberi makan binatang peliharaan termasuk pengamalan ajaran apa? Ya, memang makanan binatang. Lanjut nomor 3. Apa artinya Tripararta? Apa artinya Tripararta? Sudah? Nomor 4. Pararta artinya apa? Apa artinya pararta? Terus yang nomor terakhir. Setiap hari aku selalu ingat melakukan titik-titik sebelum mulai pelajaran. Yang sekondennya mulai pembelajaran apa yang kita lakukan? Nah itu. Udah? Kalau sudah isi nama, bes, kumpul.
Sudah, kalau sudah kumpul dulu. Udah kumpul isi nama aja bukunya, kumpul terus. Bukunya mengisi wadah. Kan ada bukunya dan. Oh, udah, kumpul dulu. Udah, bawa sini. Kumpul nih, kasih kumpul nih. Lagi, siapa yang dulu? Udah, lagi 2 belum ini? Udah, isi nama dah. Isi nama. Kumpul. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan mengenai tentang pembelajaran Triparata. Triparata di sini berasal dari bahasa apa? Sanskerta, yaitu dari kata tri dan parata. Tri artinya 3 dan parata artinya apa? Kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi Triparata artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan apa? Kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Adapun bagian-bagian daripada Triparata, yaitu pertama adalah C, lihat di sana. Sudah itu punya dan bakti. Ajaran Triparata bertujuan yaitu untuk menuntun umat Hindu dalam apa? Berperilaku yang baik dan mulia. Nah, itulah tentang kesimpulan daripada Triparata. Yaitu di sini ada juga menjalankan ajaran Triparata akan membuat kita merasa bagaimana? 1, tentram, bahagia dan disukai banyak orang. Nah, itu ada di sana sikap yang bertanggung jawab, misalnya sopan. Udah. Nah, untuk itu mari sekarang kita berikan anak-anak sebuah gambaran. Ini anak-anak harus mewarnai di rumah. Oke, nanti setelah di rumah anak-anak kasih dia warna. Bagaimana supaya gambar tersebut dia bagus. Oke. Nah, sekian materi yang Bapak berikan tentang Triparata. Untuk itu mari kita mengucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.